Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas tentang renungan pagi ini, sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar renungan, biarlah ini menjadi rema dan bukan hanya sekedar menjadi logos Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Life is a Choice. Hidup itu adalah pilihan. Kalau kita berbicara tentang pilihan, pilihan itu adalah yang dipilih atau hasil memilih. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup, di dalam dunia ini kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Kalau tadi kita bilang pilihan itu adalah yang dipilih atau hasil memilih. Nah, kalau kita bicara tentang hidup di dalam dunia ini pasti ditentukan banyaknya pilihan. Nah, contohnya adalah, kategori pilihan itu biasanya yang normal itu terbagi menjadi dua. Ini yang normal ya. Pertama, berbicara tentang hidup. Mau hidup senang atau hidup susah? Mau hidup benar atau hidup tidak benar. Nah, kita bicara ini di dalam konteks sebagai anak-anak Tuhan. Jadi gini, hidup senang tidak selalu dapat kita kaitkan dengan materi kita yang banyak. Ingat ya, hidup senang itu nggak selalu dapat kita kaitkan dengan materi kita yang banyak. Kenapa? Contoh, kita lihat orang itu, senang ya. Kan nggak harus punya uang banyak gitu loh. Itu hidup senang. Nah, kalau dan hidup susah sudah pasti selalu dikaitkan dengan materi yang sedikit. Ngerti ya? Jadi kalau hidup susah itu udah pasti contoh, aduh susah banget hidup gua, karena apa ya? Gua mau nolong orang kok susah gitu loh. Ya karena materi kita sedikit, kita nggak bisa nolong gitu kan. Nah, sedangkan hidup benar sudah pasti kita bisa hidup senang. Kalau kita hidup benar, kita udah pasti bisa hidup senang. Kenapa? Kalau kita hidup benar di perusahaan benar, gaji kita pasti naik dan itu pasti buat kita senang, ya kan? Dan yang terakhir, sedangkan hidup tidak benar dapat dipastikan itu adalah penyebab hidup susah. Jadi kalau hidup udah nggak benar, ya kan? Contoh orang kaya, materinya banyak, tiba-tiba dia hidupnya nggak benar, narkoba, otomatis dia akan menjadi orang yang susah hidupnya, ya kan. Dari dua contoh pilihan di atas, biarlah sekiranya Bapak Ibu tuh bisa milih mana yang mau dipilih dalam hidup ini, gitu kan. Nah, kalau saudara memilih hidup benar dan mau hidup senang, jawabannya cuma ada dua. Pertama, ada di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa firman Tuhan bilang ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berbicara tentang kerajaan atau pemerintahan di dalam dunia ini aja ya, yang namanya kerajaan atau pemerintahan itu ada yang namanya aturan, rules, yang boleh dan tidak boleh, gitu kan. Nah, apalagi ini kerajaan Allah yang boleh dibilang ini lebih strict. Kenapa? Contoh, apa sih yang menjadi peraturan rules yang nggak boleh kita langgar? Pertama, ada di dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang udah sering diulang-ulang. Tapi ini saya harus bicara lagi karena ini ada rules, peraturan yang nggak boleh kita langgar. Yang kedua, ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu harus tahu, ketika dibilang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di situ ada yang namanya rules yang boleh dan tidak boleh. Nah, yang nggak boleh cuma satu, ada dua tadi, kuduskanlah hari Sabat dan kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan bilang. Nah, di kelanjutannya adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ngomong semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu artinya adalah bonus. Bonus itu kita nggak bisa tebak.
Biasanya bonus itu karena kita dapat kesehatan, itu udah bonus. Apalagi materi ya, itu lebih bonus lagi gitu kan. Nah, yang pertama itu ada di dalam Matius 6 ayat 33 tentang cara daur kerajaan Allah. Yang boleh dan nggak boleh ya kan. Yang nggak boleh itu kita harus kuduskan hari Sabat dan kuduskan diri kita gitu loh. Yang kedua adalah ada di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke? Nah, yang kedua adalah fokus kita harus kepada pengabdian kita kepada Allah, bukan kepada Mammon, gitu kan? Kalau kita ngomong mengabdi kepada Allah itu ya kita harus benar-benar fokus melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita fokusnya kepada Mammon, ya itu cuma sementara. Karena ketika kita pulang itu nggak kita bawa gitu loh. Jadi biarlah pagi hari ini renungan ini singkat. Yang pasti saya berharap Bapak Ibu itu mengambil pilihan bahwa hidup benar dan hidup senang gitu loh. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan yang simpel, tapi kami percaya ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan hanya Tuhan yang tahu hati kami. Biar Kau yang memimpin hidup kami dari pagi ini sampai malam. Engkau yang beracara, Engkau yang terlibat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.